Halo Sobat Paslan, selamat datang di Ngobrol Santai bareng OSIS MTK SMK Negeri 49 Jakarta. Nah, pasti kalian penasaran banget nih sama podcast kita kali ini karena ada sesuatu yang spesial pada podcast kita kali ini. Di podcast kali ini kita bakal kedatangan tamu yaitu Caketos dan Cawaketos OSIS MTK SMK Negeri 49 Jakarta. Pasti kalian penasaran banget kan siapa sih Caketos dan Cawaketosnya? Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke Sobat Paslan, kita udah kedatangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari SMK Negeri 49 Jakarta. Nah ini ada paslon 1 yaitu Halo semuanya, perkenalkan saya Sabrina Adriana Zahra dari 11AK sebagai calon ketua OSIS dari kandidat paslon 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henry Frenchaline dari kelas 10 AVL 2 sebagai calon wakil ketua OSIS dari paslon 01. Oke, karena udah perkenalan, kita langsung aja ya ngobrol santai bareng paslon 1 ini. Jadi yang pertama kita mau tahu nih, apa sih motivasi kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Oke, dari saya dulu, jadi pada awalnya tuh saya nggak kepikiran buat nyalonin karena saya pikir sebenarnya saya masih agak kurang percaya diri. Tapi dari dorongan dari orang-orang sekitar saya seperti teman, guru, dan kakak kelas pun meyakinkan kalau saya itu sebenarnya punya potensi. Apalagi sebelumnya tuh saya menjadi wakil ketua OSIS yang masih menjabat sampai sekarang. Jadi mereka pikir saya tuh punya potensi untuk itu dan bisa lanjut untuk menjadi ketua OSIS. Nah, oleh karena itu saya juga mulai berpikir untuk mempertimbangkan kalau saya tuh bisa dan punya potensi. Nah, dari sini juga saya berpikir ini kesempatan saya untuk mencoba hal-hal baru sebelum nantinya lulus dari SMKN 49 ini. Jadi untuk menambah pengalaman saya juga. Jadi tidak hanya dari wakil ketua OSIS, tapi juga nantinya ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya pengalaman saya dan experience saya bisa lebih banyak untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi lagi nanti. Kalau untuk Henry? Kalau untuk saya sendiri juga sama, ada dorongan yang pertama tuh dari orang tua. Orang tua saya ingin banget saya tuh jadi OSIS gitu. Terus yang kedua dari teman-teman dan yang ketiga tuh dari guru. Banyak dorongan dari mereka meskipun katanya saya tuh sebelumnya belum pernah jadi OSIS, tapi kata mereka saya layak untuk jadi OSIS. Sangat menginspirasi banget alasannya nih ya teman-teman. Sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, pasti itu ada kan visi misi yang kalian buat nih untuk bisa kalian kampanyekan ke seluruh warga sekolah. Nah, boleh nggak sih ini ceritain sedikit ke para sobat paslan ini, di-spill aja sedikit-sedikit. Oke, boleh. Jadi visi kita yang paling utama itu kita ingin menjadikan OSIS SMKN 49 Jakarta yang pastinya sebagai sarana, wadah atau ruang untuk membentuk siswa kreasi. Jadi kita punya singkatan kreasi. Kreasi itu kreatif, empati, amanah, sopan santun, dan inovatif. Nah, kita ingin menjadikan sifat-sifat tersebut tuh tertanam dalam diri siswa-siswi SMKN 49. Nah, pastinya agar dari sifat-sifat tersebut tumbuh jiwa-jiwa literasi, terus kewirausahaan, dan pastinya bakal bikin lingkungan sekolah kita jadi unggul, terus peduli lingkungan, dan punya karakter-karakter yang baik. Untuk misinya itu kita punya 5 misi. Untuk yang pertama itu menjadikan OSIS sebagai ruang yang mendukung siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang kedua, untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam segala pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, ada meningkatkan minat dan kemampuan literasi siswa. Yang keempat, menjadi wadah dalam pengembangan kemampuan berwirausaha. Dan yang kelima, menjadi pilar utama dalam membangun generasi yang peduli lingkungan. Wah, dari visi misinya aja udah keren banget ya Sobat Paslan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita boleh tahu nggak sih proker apa sih yang bakal kalian jalanin di masa periode kalian nanti? Oke, saya ingin menjelaskan. Jadi kita punya 3 proker unggulan. Yang pertama itu ada Ultima atau singkatan dari Ulang Tahun Istimewa 49. Jadi kita akan merayakan ulang tahun SMKN 49 pasti dengan event-event yang menarik. Nah, di sini ada
seperti pentas seni atau mini konser, terus ada fun walk atau maraton 4,9 km. Karena kan sekarang lagi viral banget nih ya lari maraton. Terus nanti ada juga fun bike atau kita jalan-jalan pakai sepeda bareng-bareng. Terus pastinya juga ada bazar-bazar buat membangkitkan jiwa wirausaha siswa-siswi. Dan terakhir pastinya ada pameran kreasi dari siswa-siswi. Kalau ada siswa-siswi yang punya suatu karya, entah itu menulis buku ataupun DKV, fotografi, mungkin itu bisa kita pamerkan di situ. Terus nantinya juga ada talk show atau seminar dari para alumni kita. Jadi kita akan mengundang alumni di perayaan ulang tahun tersebut. Terus yang kedua itu ada Felis atau Festival Literasi. Jadi setiap tanggal 8 September kita akan mengadakan lomba-lomba gitu Kak, seperti lomba membuat cerpen, terus membaca puisi atau membuat puisi, terus bisa juga membuat novel Kak. Nanti yang paling bagus kita akan dibuat lomba tuh, yang paling bagus tuh bakal jadi juaranya seperti itu Kak. nah, yang terakhir itu ada gelato atau singkatan dari gerakan pilah botol. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak banget kan siswa-siswi yang membeli minuman di mat tuh pakai botol-botol plastik. Nah, itu kadang walaupun kita udah jaga tetap masuk kan. Jadi kita pikiran ngadain wadah sampah itu tapi khusus untuk botol plastik. Nanti botol plastik tersebut akan kita jual ke tukang rongsokan atau tukang apapun. Nah, nanti uangnya akan kita jadikan untuk uang proker OSIS MPK ke depannya. Jadi sampah-sampah tersebut bisa berguna juga buat program kerja kita nanti. Luar biasa banget. Selain itu juga bisa pakai itu galon bekas lembaran. Iya. Biasanya di kelas tuh banyak banget yang bawa, apalagi lebih sukanya tuh yang botol mineral gitu kan. Itu bisa kita juga Karena sekali pakai kan, nggak kayak galon yang bisa ditukar. Tuh. Program kerjanya sangat menarik dan kreatif banget ya Sobat Paslon. Pastinya kalau program kerja ini terlaksana akan membawa perubahan untuk 49. Nah, lanjut aja nih ke pertanyaan yang terakhir, dan ini penting banget sih buat paslon kita ini. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan kalian terpilih, pastinya organisasi ini bakal ada di bawah kepemimpinan kalian kan. Nah, gimana sih caranya kalian supaya mengorganisir organisasi ini agar tetap solid dan kompak, dan gak ada tuh yang namanya circle-circlean antar kelas atau antar jurusan gitu. Oke. Kalau dari kita, mungkin di OSIS MPK ini kan seperti yang kita tahu sudah ada rapat rutin ya. Betul. Nah, tapi menurut saya nggak hanya rapat rutin. Jadi mungkin setiap bulan atau sehabis kita melakukan proker, kita tuh bisa makan bareng, kumpul bareng itu entah di sekolah kita bawa bekal masing-masing ataupun kita bolehlah sekali-sekali makan di luar. Nah, itu pastinya kan kita nggak ngomongin tentang OSIS MPK tuh. Iya. Jadi kita ngomongin tentang sharing-sharing tentang kita. Jadi entah tentang tugas kita ataupun keluhan-keluhan kita di kelas ataupun tentang teman-teman kita. Jadi akan kita semakin lebih kenal nih, lebih dekat, pastinya bisa semakin kompak untuk melakukan proker-proker selanjutnya. Jadi bisa gampang juga buat berkomunikasi gitu. biar nggak miskomunikasi. Betul. Jadi komunikasi kita selalu jalan karena dari chemistry kita tuh nggak cuma dekat di organisasi gitu. Dan itu juga kita harus melatih teman-teman yang lain agar kita tuh tidak putus komunikasi gitu Kak, biar nggak malu buat bertanya-tanya juga sama kita seperti itu Kak. Berarti kunci pentingnya adalah komunikasi. Setelah ini kita bakal lanjut ke paslon berikutnya. Jadi untuk Sobat Paslon tetap stay tune di podcast kali ini ya. Dadah.